Bayangkan alam semesta berbisik ke telinga Anda, mengirimkan tanda-tanda halus yang penuh makna, menunggu Anda untuk menyadarinya. Apa yang akan terjadi jika Anda mulai memperhatikan pesan-pesan yang tak terucapkan itu? Petualangan besar menanti, dan jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Alam semesta tidak hanya bergerak dalam keheningan, ia menyampaikan pesan melalui tanda-tanda, sinkronisasi, dan dorongan lembut. Seringkali, alam semesta berkomunikasi dengan tenang, menunggu kita untuk mendengarkan dan menyesuaikan diri. Saat Anda menghadapi tantangan hidup, isyarat-isyarat halus dari alam semesta ini berfungsi sebagai panduan, mengarahkan Anda ke jalan yang benar. Ketika sesuatu yang penting akan terjadi dalam hidup Anda, alam semesta biasanya memberi peringatan melalui tanda-tanda yang jelas dan tidak bisa diabaikan. Tanda pertama, Anda kehilangan minat pada hal-hal yang dahulu membawa Anda kebahagiaan. Ketika apa yang dulu mengisi hidup Anda dengan warna tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, maka perhatikanlah. Ini bukan hanya suatu kebosanan yang acak, ini adalah tanda penting dari alam semesta. Ketika Anda berkembang, akan terjadi perubahan juga pada selera, tujuan, dan bahkan pertemanan Anda. Anda mungkin mempertanyakan aspek-aspek lama dari hidup Anda, seperti karir, hubungan, atau kegiatan pribadi. Pergeseran minat ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, ini adalah panggilan petualangan. Alam semesta secara halus mengarahkan Anda menjauh dari apa yang tidak lagi melayani Anda dan memandu Anda menuju babak baru. Kehilangan antusiasme dalam kegiatan yang biasa dilakukan adalah kanvas kosong yang mendesak Anda untuk mengeksplorasi dan mengisinya dengan warna baru. Contohnya adalah seseorang yang selalu melukis tetapi tiba-tiba merasa tidak termotivasi oleh kanvasnya. Ini bisa menjadi waktu untuk mengeksplorasi bidang fotografi, dan mungkin itu akan membawa kepuasan kreatif yang benar-benar baru. Ketidakminatan yang semakin bertambah pada kenikmatan lama bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, ini adalah sebuah undangan. Seolah-olah alam semesta berkata, lihatlah ke sini, ada lebih banyak hal yang menarik untukmu. Jadi, lanjutkan dan jawab panggilan itu. Ubah arah Anda, perluas cakrawala Anda, dan selalu terbuka pada perubahan menarik yang akan datang. Tanda kedua, Anda merasa cemas tanpa tahu alasannya. Merasa cemas adalah pesan dari alam semesta bahwa perubahan sedang terjadi. Ini adalah reaksi alami sebelum sesuatu yang baru terjadi. Ada rasa ketidakstabilan, percepatan energi yang muncul sebagai gelisah, atau bahkan kesulitan untuk tidur. Emosi Anda adalah penunjuk internal yang memberitahu Anda bahwa sesuatu yang signifikan sedang terjadi. Terimalah ketidakpastian daripada menolaknya. Sensasi dan perasaan ini bukanlah musuh Anda, tetapi sebuah sinyal. Jika Anda membiarkannya mengalir melalui Anda, mereka akhirnya akan mereda, membuka jalan bagi kejelasan dan pengertian. Dengarkan tubuh Anda, itu lebih bijaksana dari apa yang Anda pikirkan. Jika Anda merasa lelah, istirahatlah. Jika Anda merasa terpecah, teguhkan diri Anda. Salah satu cara yang paling efektif untuk meneguhkan diri adalah melalui alam. Jalan-jalan sederhana di antara pepohonan atau di tepi sungai dapat berfungsi sebagai tombol reset yang kuat. Alam memiliki efek menenangkan pada sistem saraf dan dapat membantu Anda mendapatkan sudut pandang baru. Saat Anda berjalan, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan sepenuhnya, dan rasakan bagaimana beban kecemasan mulai terangkat dari pundak Anda. Penting untuk diingat bahwa kecemasan tidak selalu merupakan tanda bahwa sesuatu buruk akan terjadi. Seringkali, itu kebalikannya. Ini menandakan bahwa Anda sedang berjalan keluar dari zona nyaman Anda dan bahwa Anda berada di ambang perubahan yang berarti. Alam semesta sedang mempersiapkan Anda untuk lebih dekat pada impian Anda, untuk memperluas batasan Anda, dan untuk membebaskan diri dari diri Anda yang lama. Tanda ketiga, Anda tidak peduli dengan hal-hal yang harus dilakukan. Seperti sebuah filosofi yang mendorong kita untuk menjadi seperti air, mengalir dan mudah beradaptasi, tidak membawa dendam, dan selalu dalam keadaan tenang. Ketika Anda merasa di mana rasa sakit pada masa lalu tidak lagi berpengaruh pada Anda, pahamilah bahwa Anda sedang memasuki fase transformatif. Pengampunan bukanlah mengenai memaafkan orang lain, tetapi lebih kepada pembebasan diri sendiri.
Ini adalah pembersihan hutang emosional yang membuka jalan bagi pengalaman baru. Memilih untuk tidak menyimpan dendam masa lalu seperti melepaskan lapisan kulit lama. Anda menjadi segar, lebih ringan, dan lebih tangguh. Anda tidak lagi melihat ke belakang tetapi fokus pada jalan ke depan, siap untuk petualangan baru yang akan datang. Pergeseran ini penting, karena kemana Anda menaruh perhatian Anda, energi Anda mengalir ke sana. Dengan memaafkan, Anda mengklaim kembali energi itu untuk menciptakan realitas sesuai dengan kebaikan tertinggi Anda daripada merenungkan luka lama. Anda menemukan kebijaksanaan di dalamnya. Ini adalah alkimia batin, mengubah kesulitan masa lalu menjadi wawasan yang bermanfaat. Anda mulai memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri, beralih dari reaktif menjadi proaktif, dari korban menjadi pencipta. Para Stoik juga memberikan kata bijak yang tepat, balas dendam terbaik adalah menjadi berbeda dengan orang yang melakukan ketidakadilan. Dengan melepaskan masa lalu Anda dan memilih jalan yang lebih tinggi, Anda tidak hanya tumbuh, tetapi juga akan melampaui batasan yang lama. Tanda keempat, Anda ingin sendirian. Di dunia yang sering menghargai kerja keras dan interaksi sosial, muncul keinginan tiba-tiba untuk menyendiri mungkin terasa mengganggu. Namun, ini adalah sinyal jelas dari alam semesta bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam diri Anda. Ketika waktu sendirian menjadi tidak hanya dapat ditoleransi, tetapi juga sangat mengundang, itu adalah tanda bahwa Anda berada di ambang transformasi. Kesendirian bukanlah tentang isolasi, tetapi adalah sebuah tempat perlindungan. Ini memberi Anda ruang untuk bernafas, mendengarkan pikiran Anda, dan terlibat dalam introspeksi diri. Saat Anda menghabiskan waktu sendirian, Anda mungkin menemukan bahwa Anda adalah teman terbaik bagi diri sendiri. Kenyamanan baru ini dengan dunia dalam diri Anda sering datang sebelum perubahan besar dalam hidup, seolah-olah alam semesta memberi Anda ruang untuk menyesuaikan kembali, untuk memahami arah hidup Anda sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Meditasi dapat memperkuat manfaat dari kesendirian. Melalui meditasi, Anda dapat menyelami lebih dalam pikiran dan emosi Anda. Ini membantu Anda menjadi pengamat, melepaskan diri dari reaksi langsung untuk memahami kebutuhan dan tujuan Anda yang lebih mendalam. Anda meredakan kebisingan eksternal untuk mendengar pesan-pesan halus jiwa Anda. Cobalah alokasikan waktu 20 menit setiap hari untuk kesendirian dan meditasi. Seiring waktu, latihan ini mulai mengungkapkan apa yang benar-benar penting bagi Anda, mengupas distraksi, dan membawa kejelasan. Tujuan, hubungan, dan batasan pribadi Anda menjadi lebih jelas, mempersiapkan Anda untuk perubahan hidup yang akan datang. Tanda kelima, Anda merasa hidupmu berantakan. Jika dunia Anda terasa hancur, akan mudah terasa sunyi dan tanpa arah. Tetapi ingatlah hikmah dari Tao Te Ching, awal baru seringkali disamarkan sebagai akhir yang menyakitkan. Dunia yang runtuh bukanlah akhir, tetapi adalah penghancuran struktur lama untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru dan lebih selaras dengan karakter baru Anda di masa depan. Ini mirip dengan kebakaran hutan yang membersihkan yang lama dan membusuk, memberi jalan bagi pertumbuhan baru untuk berkembang. Dalam perubahan ini, alam semesta bukanlah menghukum Anda, tetapi sedang membentuk kembali lanskap hidup Anda untuk awal yang baru dan lebih berwarna. Menghadapi badai kehidupan, ketahanan Anda akan menjadi jelas. Anda akan menemukan kekuatan dan kemampuan yang terpendam, menunggu momen ini untuk bersinar. Pikirkan seperti memotong cabang pohon yang mati di mana akan memungkinkan kuncup baru untuk tumbuh yang menandakan musim pembaharuan. Saat kekacauan berputar di sekeliling Anda, pertahankan fokus Anda. Seperti kata bijak dari Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan di tengah badai. Anda memiliki kekuatan untuk tetap berakar seperti sebuah pohon yang kokoh, lentur dan menyesuaikan diri tetapi tidak pernah patah. Tanda keenam, persahabatan mulai memudar. Ketika Anda merasa lingkaran Anda menyusut dan persahabatan yang dahulu Anda hargai tidak lagi terasa sama, itu mirip dengan sepasang sepatu yang lama. Mereka menemani Anda dengan baik,
tetapi sekarang mereka entah kenapa sudah menjadi terlalu ketat atau terlalu usang untuk merasa nyaman lagi. Ini bukanlah kerugian, tetapi adalah evolusi. Ini seperti sebuah kebun. Seiring waktu, beberapa tanaman berkembang dengan baik, sementara yang lain layu. Jika Anda terus menyiram tanaman yang layu, berharap mereka akan pulih, Anda mungkin melewatkan kesempatan untuk menumbuhkan bunga baru yang lebih indah. Kadang-kadang, alam memberitahu kita bahwa sudah saatnya untuk melepaskan, membersihkan tanah untuk menumbuhkan benih yang baru. Perhatikan bagaimana perasaan tentang pergeseran hubungan ini. Apakah Anda bertahan karena itu nyaman, seperti jalan yang sudah Anda tahu dengan baik meskipun tidak membawa Anda kemana-mana? Melepaskan adalah tindakan mencintai diri. Ini memberi ruang dalam hidup Anda untuk hubungan yang menyuburkan jiwa Anda. Jadi, jika percakapan dengan teman terasa dipaksakan, pertemuan semakin jarang, dan Anda merasa jarak semakin melebar antara Anda dan teman-teman lama, jangan perjuangkan arusnya. Melepaskan bukan berarti Anda berhenti peduli, tetapi berarti Anda mulai peduli lebih banyak tentang kesejahteraan Anda sendiri. Dengan melakukannya, Anda seperti ular yang melepaskan kulitnya, memberi ruang untuk pertumbuhan dan hubungan baru yang sejalan dengan diri Anda untuk berkembang. Tanda ketujuh, Anda tidak takut membuat kesalahan. Ingatlah, hidup bukanlah resep yang sempurna, lebih seperti bereksperimen di dapur. Ketika Anda takut membuat kesalahan, Anda seperti seorang koki yang takut untuk mencoba resep baru. Tetapi ketika Anda menerima kesalahan, Anda menjadi seorang koki master, hidangan Anda semakin hari menjadi semakin sempurna. Sama juga seperti seorang pemahat yang membuat sebuah mahakarya. Kesalahan Anda bagaikan menghilangkan sisi-sisi kasar pada batu pahatan, lalu mengungkapkan versi diri Anda yang lebih halus. Hubungan yang tidak berhasil bukanlah kegagalan, melainkan pelajaran tentang bagaimana seharusnya memiliki kemitraan yang sesungguhnya. Kesalahan di tempat kerja tidak mendefinisikan dirimu, tetapi membentukmu menjadi komunikator yang lebih terampil. Dan investasi yang buruk bukanlah kegagalan, tetapi adalah biaya sekolah dari pengalaman sulit ini. Seperti dengan menjadi seorang pelaut yang mengarungi perairan yang berombak. Jika Anda tidak pernah diterjang badai, bagaimana Anda bisa menghargai ketenangan? Bagaimana Anda bisa menjadi pelaut yang ahli? Lautan kehidupan selalu berubah, dan seorang pelaut berpengalaman tahu bahwa menerjang badai adalah cara untuk menemukan pantai-pantai baru. Jadi, jika Anda merasa tidak takut untuk membuat langkah yang salah, maka itu adalah isyarat dari alam semesta bahwa Anda berada di ambang transformasi. Ketika Anda berhenti melihat kesalahan sebagai hambatan tetapi sebagai batu loncatan, Anda membuka pintu-pintu kesempatan yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Anda tidak hanya bertahan, tetapi menjadi berkembang, karena Anda tahu bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran dalam kehidupan. Tanda ke-8, Anda memperhatikan pola. Bayangkan kehidupan seperti puzzle besar. Terkadang, menemukan potongan berikutnya bisa menjadi sulit. Tetapi kemudian, Anda menyadari sesuatu. Beberapa warna, bentuk, atau pola tertentu mulai muncul lebih dari sekali. Sama seperti puzzle itu, kehidupanmu mungkin menunjukkan tanda-tanda atau pantulan yang berulang, mendorongmu ke potongan selanjutnya. Seolah-olah stasiun radio kehidupanmu terus memutar lagu yang sama berulang kali. Baik itu podcast yang mengulangi tema yang sama, atau percakapan yang terdengar entah bagaimana terkait dengan apa yang ada di pikiranmu. Ini bukanlah kebetulan semata. Mereka lebih seperti paduan suara dalam kehidupanmu, tema yang berulang dalam narasi pribadimu. Pertimbangkan pengulangan ini seperti remah-remah roti yang menjadi jejak yang ditinggalkan alam semesta untuk membimbingmu. Bagaikan sebuah bintang, pribadimu menerangi jalan yang mungkin belum sepenuhnya Anda lihat. Apa yang harus dilakukan ketika Anda terus menemukan tanda-tanda ini? Perlahan-lahan dengarkan, perhatikan pola-pola ini. Mereka hampir seperti kode yang ditujukan hanya untukmu. Dan ketika Anda bingung tentang makna di balik tanda-tanda berulang ini, luangkan waktu untuk meditasi. Redakan kebisingan di pikiranmu,
dan biarkan intuisimu berbicara. Intuisi adalah kompas internalmu, dan itu akan membantumu mendeskripsikan pesan-pesan ini. Jadi, jika Anda melihat tanda-tanda, itu adalah cara alam semesta untuk mengatakan bahwa Anda berada di jalan yang benar. Teruslah mengikuti tanda-tanda itu. Tanda ke-9, Anda menikmati dan menghargai hal-hal kecil. Bayangkan kehidupan sebagai sebuah sungai yang pernah Anda arungi dengan perahu motor, bergerak cepat melewati pemandangan yang indah dan hanya fokus untuk mencapai tujuan berikutnya. Tetapi sekarang, Anda lebih suka menggunakan perahu dayung, pelan dan stabil. Anda memperhatikan pantulan langit di air, ikan yang berenang di bawahmu, dan pohon-pohon yang memberikan naungan mereka. Daripada terjebak dalam perlombaan menuju garis finish yang tidak jelas, Anda sekarang menikmati perjalanan itu sendiri. Setiap riak di air, setiap gemercik daun, dan setiap nyanyian burung menjadi sumber kebahagiaan dan rasa syukur. Pergeseran ini dari mencari kesenangan eksternal menjadi menghargai kedamaian abadi adalah tanda bahwa Anda sedang menyelaraskan diri dengan keberadaan yang lebih dalam dan bermakna. Prioritasmu telah berubah. Anda mengukur kekayaanmu bukan dalam pencapaian besar, tetapi dalam momen-momen berharga dan singkat yang membentuk kehidupanmu. Saat Anda menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, Anda menarik pengalaman dan orang-orang yang beresonansi dengan lanskap batin baru ini. Jadi, jika Anda merasa tertarik pada anugerah halus kehidupan, ketahuilah bahwa perubahan besar sedang di depan mata. Isyarat-isyarat ini berfungsi sebagai dorongan dari alam semesta, menunjukkan bahwa hidupmu sedang mengalami perubahan yang signifikan. Setiap tanda yang muncul dalam kehidupan sehari-hari tidaklah kebetulan, melainkan pesan yang membawa makna mendalam. Apakah Anda merasa melepaskan diri dari masa lalu atau mulai menikmati kebahagiaan sederhana saat ini? Ingatlah bahwa perubahan adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Tidak hanya tak terelakkan, perubahan seringkali merupakan pintu menuju kebijaksanaan baru dan kepuasan yang lebih dalam. Dengan membuka diri terhadap tanda-tanda ini, Anda bisa menemukan arah yang lebih jelas dan tujuan yang lebih bermakna dalam hidup. Dengarkan tanda-tanda ini dengan hati yang terbuka, selami perasaanmu, dan beranilah untuk mengubah arah hidupmu jika diperlukan. Alam semesta, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, selalu berencana untuk membimbingmu menuju kebaikan tertinggi. Dengan mempercayai proses ini dan mengikuti isyarat-isyarat yang diberikan, Anda akan menemukan bahwa hidupmu semakin selaras dengan tujuan yang lebih besar. Setiap langkah yang Anda ambil berdasarkan intuisi dan tanda-tanda ini akan membawa Anda lebih dekat ke kebahagiaan sejati dan kepuasan batin yang mendalam. Ingatlah bahwa dalam setiap perubahan, terdapat peluang untuk pertumbuhan dan penemuan diri yang lebih dalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pesan yang disampaikan dapat memberikan inspirasi dan panduan dalam menjalani kehidupan. Ingatlah selalu untuk mendengarkan isyarat-isyarat dari alam semesta, menjelajahi perasaan batinmu, dan berani mengambil langkah-langkah baru menuju perubahan yang lebih baik.